Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai usaha dan energi, yaitu tentang energi potensial dan gaya konservatif. Jadi, untuk benda-benda yang berada di permukaan bumi, dia punya gaya gravitasi konstan atau gaya berat yang nilainya selalu sama, yaitu sebesar massa dikali percepatan gravitasi bumi. Jadi, gayanya itu tidak berubah terhadap perpindahannya selagi benda itu berada di permukaan bumi. Nah, misalnya kita mau memindahkan benda pada posisi 1 ini ke posisi 2. Maka usahanya, karena gayanya itu konstan, artinya tidak berpengaruh dengan perpindahannya atau dengan posisinya, maka kita bisa langsung menghitung usahanya itu dari persamaan perkalian dot antara vektor gaya dan vektor perpindahannya. Nah, perkalian ini bisa kita turunkan lagi ya, yaitu besar vektor F dikali besar vektor perpindahan dikali cos sudut antara vektor F dan vektor perpindahannya. Gitu. Nah, dalam kasus ini, gayanya adalah gaya berat, yaitu W. Perpindahannya adalah delta X. Cos theta, di sini karena ini juga theta ya, sudut antara W dan perpindahan itu adalah theta, maka di sini juga cos theta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, theta ini, besar sudut theta ini, juga sama dengan besar sudut 90 derajat ditambah alfa ya. Jadi, cos theta ini juga adalah cos 90 derajat ditambah alfa. Di mana nilai ini juga sama dengan min sin alfa. Gitu. Kita substitusikan W itu adalah M kali G dikali delta X, cos theta adalah min sin alfa. Nah, kemudian apabila kita gambarkan garis hubung antara benda pada posisi 1 dan benda pada posisi 2, kemudian kita gambarkan segitiga siku-siku, maka sin alfa ini diperoleh dengan cara pembagian, atau sin alfa itu adalah pembagian antara sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan tuh mana? Sisi yang depannya sudut alfa ini. Nih, yaitu sisi ini, depanan sudut alfa. Dalam hal ini adalah delta H. Untuk miring adalah sisi yang paling panjang, atau sisi yang berhadapan langsung dengan siku-sikunya. Dalam hal ini adalah delta X. Sehingga apabila kita substitusikan, ini min mg delta X sin alfa adalah delta H per delta X, maka usahanya, usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi konstan adalah min mg, ini coret, dikali delta H. Nah, inilah usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi konstan. Gitu, di mana delta H-nya ini adalah H2 min H1. Gitu. Kemudian, apabila kita balik ya, untuk memindahkan benda pada posisi 2 ke posisi 1, seperti ini, itu dengan cara yang sama. Yaitu besar vektor gaya, dalam hal ini gaya berat, dikali perpindahannya, dikali cos sudut antara W dan delta X. Nah, kalau di sini, kasus ini, sudut antara delta X dan W itu adalah alfa. Jadi ini adalah M kali G dikali delta X, ini adalah cos alfa. Nah, kemudian apabila kita gambarkan garis hubung antara benda pada posisi 2 dan benda pada posisi 1 di sini, lalu kita gambarkan segitiga siku-siku, maka cos alfa ini nilainya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping ya, sisi sampingnya sudut alfa ini, yaitu sisi ini. Dalam hal ini delta H. Sisi miring, tadi ya, sisi yang paling panjang atau yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat atau siku-sikunya, yaitu delta X. Maka usahanya di sini
Ini delta X, coret ya, sama dengan mg delta H. Nah, inilah usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi konstan yang berlawanan dengan tadi. Jadi memindahkan benda dari posisi 2 ke posisi 1. Ini usaha memindahkan benda dari posisi 2 ke posisi 1. Sementara yang tadi dari posisi 2 ke posisi 1 ke posisi 2. Nah, apabila dijumlahkan, karena ini besarnya sama ya, mg delta H, ini juga mg delta H, tetapi beda tanda, maka usaha totalnya akan 0. Ya. Nah, inilah ciri-ciri dari gaya konservatif gitu. Jadi membuktikannya apabila usaha untuk memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2 dan posisi 2 ke posisi 1 apabila dijumlahkan sama dengan 0, maka dia adalah gaya konservatif. Nah, kalau tidak sama dengan 0 berarti bukan merupakan gaya konservatif atau disebut juga gaya non-konservatif. Ciri lain adalah untuk gaya konservatif, dia tidak bergantung pada lintasannya di sini. Jadi usaha oleh gaya konservatif itu tidak bergantung pada lintasannya. Mau lintasannya lengkung, mau bagaimanapun, itu hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja. Gitu. Nah, kemudian ada lagi gaya konservatif lain, yaitu gaya gravitasi Newton. Nah, kalau tadi di permukaan bumi, sekarang apabila ada benda yang berada pada ketinggian lebih besar dari 10 km di atas inti bumi, maka gaya gravitasinya yang digunakan adalah gaya gravitasi Newton yang bergantung pada posisinya, pada jaraknya terhadap inti bumi. Jadi si gaya gravitasinya ini adalah G dikali M besar kali M kecil per R kuadrat. G ini adalah konstanta gravitasi umum, M besar adalah massa bumi, dan M kecil adalah massa benda. R ini adalah jarak bendanya ke pusat bumi, gitu. Jadi karena Fg-nya ini bergantung dengan R, atau posisi atau jarak benda ke pusat bumi, maka usahanya dapat kita peroleh dari integral gaya terhadap perpindahannya. Gitu, posisinya. Nah, karena Fg ini berlawanan arah dengan perpindahan, di sini nilai Fg-nya adalah min. Nah, batasnya adalah dari R1 ke R2. F ini adalah min ya, G, M besar, M kecil per R kuadrat dr. Nah, karena ini konstan, ini kan konstan, kita bisa keluarkan dari operasi integral ini. Jadi min G M besar dikali M kecil, integral seper R kuadrat dr dari R1 ke R2. Nah, bagaimana cara mengoperasikan integral ini? Jadi gini, misalnya ada A itu sama dengan integral X pangkat N dx dengan batas bawah B dan batas atas C. Nah, ini disebut dengan integral tentu. Jadi ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, itu disebut dengan integral tak tentu. Nah, cara pengerjaannya gini. Jadi, seper N ditambah 1, X pangkat N tambah 1. Kemudian baru dimasukkan nilai X-nya dari batas bawah B ke C. Gitu. Atau sama dengan di sini, N plus 1, C pangkat N plus 1 dikurangin seper N plus 1, B pangkat N plus 1. Nah, ini caranya seperti ini. Untuk proses integral. Maka untuk yang ini, karena ini R kuadratnya itu di bawah ya, supaya tidak bingung, kita keatasin. Dengan syarat kalau dikeatasin, maka pangkat 2-nya ini adalah nanti bernilai negatif. Jadi, usahanya sama dengan min G M besar kali M kecil, kemudian R kuadrat kita keatasin. Ini R1, R2,
Jadi R min 2 dr. Nah, kemudian di sini tuliskan lagi. Berarti di sini kan n plus 1 ya. Jadi min 2 plus 1. Jadi 1 per min 1 gitu. Dikali ini plus 1 maksudnya. Min 2 plus 1 kan min 1. Jadi R pangkat min 1. Dengan batas R1 sampai R2. Nah, kemudian tinggal dimasukin R2-nya di sini. R min 1 itu kan 1 per R. Jadi ini min 1 per R2 dikurangi min, jadi plus 1 per R1. Gitu. Nah, sehingga usaha oleh gaya gravitasi Newton itu sama dengan ini dimasukkan ke sini. Jadi G besar kali M besar M kecil 1 per R2 min 1 per R1. Nah, gini. Kalau misalkan dibalik ya, dari posisi kedua ke posisi 1, pasti di sini nilainya negatif, tapi besarnya sama. Gitu. Nah, itulah gaya konservatif. Kemudian ada lagi usaha oleh gaya pegas. Ini juga merupakan salah satu gaya konservatif. Jadi gini ceritanya. Ada pegas, kemudian diberi benda ya, benda ini dihubungkan dengan pegas, lalu kita tidak apa-apakan atau kita tidak kenai gaya pada benda tersebut, maka posisi ini disebut dengan posisi kesetimbangannya. Gitu. Dengan acuan di sini X sama dengan 0. Nah, apabila kita tarik sejauh X di sini, maka ada gaya yang melawan ya, yang yang cenderung untuk membuat benda itu tertarik ke arah kesetimbangannya, ke posisi setimbangnya. Nah, itulah yang disebut dengan gaya pemulih atau restoring force. Gitu. Nilainya itu berlawanan dengan gaya tarik kita tadi. Nah, besar dari restoring force atau gaya pemulih itu adalah min K X. X ini adalah perpindahannya. Nah, karena Fp ini bergantung dengan posisinya atau perpindahannya, artinya dia bakal berubah-ubah terhadap posisinya, maka kita juga bisa gunakan integral dari F dr atau dx ya. Dr atau dx boleh. Nah, kemudian F-nya adalah min Kx. Integral dari batasnya itu X1 ke X2. Ini dx. Nah, ini itu konstan. Ini itu adalah konstanta pegas. Jadi bisa kita keluarkan dari operasi integral. Ini X1 ke X2. Jadi ini X dx. Nah, ini seperti cara yang tadi ya. Maka di sini bisa kita tulis W adalah, ini kan artinya pangkat 1. Jadi ini min K dikali ditambah 1. Jadi 1/2 X tambah 1 adalah kuadrat. Dari X1 ke X2. Nah, sehingga ini min K dikali setengah dikali X2 kuadrat min X1 kuadrat. Nah, menjadi setengah K X2 kuadrat min X1 kuadrat. Nah, apabila X1-nya itu tadi sama dengan 0 ya, maka usaha oleh gaya pegas adalah min setengah K X kuadrat. Gitu. Kemudian, hubungannya gaya konservatif dengan energi potensial itu seperti apa? Nah, jadi misalnya ada benda di lantai, contohnya ada benda di lantai, kemudian akan kita pindahkan ke meja dengan gaya sebesar P, yang besarnya itu sama dengan gaya beratnya, yaitu M kali G. Nah,
pada proses perpindahan ini, kita asumsikan bahwa kecepatannya itu konstan. Nah, sehingga usaha resultannya atau delta energi kinetiknya itu adalah sama dengan 0. Tetapi gaya atau usaha oleh gaya luar ya, karena kita tarik ya, atau kita beri kenai gaya terhadap benda itu supaya benda itu berpindah ke meja, itu disebut dengan usaha oleh gaya luar sama dengan delta EP. Atau energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, kemudian W-res, ini W-resultan itu adalah total dari gaya luar, dari usaha oleh gaya luar ditambah usaha oleh gaya dalam. Gaya luar itu misalnya gaya tarik, gaya dorong, dan sebagainya. Nah, kalau usaha oleh gaya dalam ini contohnya adalah gaya gravitasi. Kemudian gaya tegangan tali. Kemudian gaya normal dan lain sebagainya. Nah, di sini gaya luarnya itu kan delta ini ya, delta EP. Nah, W resultannya di sini adalah 0. Jadi, usaha oleh gaya luar ini adalah min usaha oleh gaya dalam. Atau kebalikannya gitu, sama saja. Nah, apabila usaha oleh gaya dalamnya ini adalah usaha seluruh gayanya itu merupakan gaya konservatif, maka usaha oleh gaya konservatif ini adalah bernilai min usaha oleh gaya luar, yaitu min usaha oleh gaya luar ini adalah ini, delta EP. Jadi min delta EP. Nah, inilah yang hubungannya usaha atau gaya konservatif dengan energi potensial. Kemudian untuk energi potensial gravitasi konstan, tadi sudah kita turunkan yang ini, yaitu min mg delta H. Jadi, usaha oleh gaya gravitasi konstan adalah min m kali g delta H. Sementara, gaya konservatifnya adalah min delta EP. Min delta EP. Atau min EP akhir dikurangi EP awal. Nah, apabila kita substitusikan, di sini kan gaya gravitasi konstan kan juga merupakan gaya konservatif. Jadi ini sama dengan ini. Jadi substitusikan min mg delta H itu kan H2 min H1 sama dengan min EP akhir atau kita sebut dengan EP2 min EP1. Nah, yang ini hasilnya itu adalah mg dikali H2 min H1 ya, karena ini sama nih tandanya, sama dengan EP2 min EP1. Nah, kalau kita perhatikan EP2 ya MGH2, EP1 nilainya adalah MGH1. Jadi secara umum usaha oleh gaya energi potensial gravitasi konstan atau usaha oleh gaya gravitasi konstan itu maksudnya energi potensial gravitasi konstan itu adalah MGH. Nah, kemudian dengan cara yang sama, untuk energi potensial gravitasi Newton, tadi kan nilainya negatif ya. Nah, kalau energi potensial ini
bernilai min G M besar kali M kecil per R. Inilah energi potensial gravitasi Newton. Untuk energi potensial elastis pegas juga sama penurunannya sama dengan ini. Kemudian tinggal dimasukkan saja usaha oleh energi potensial elastis pegas ya. Jadi energi potensialnya adalah, kalau tadi yang ini min setengah kx kuadrat ya usahanya, maka energi potensialnya untuk elastis pegas adalah setengah kx kuadrat.